Ulangi ya. Ke pasar Ciputat membeli beras. Jangan lupa membeli minyak. Bapak Ibu yang jawab salam dengan keras saya doain duitnya banyak. Duit jangan jangan benar. Bismillah, alhamdulillah, salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para ustaz, para asatidz, mobil khusus yang kami hormati pun Allah muliakan, Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Mukarram Ustaz Jayadi serta staf dan jajaran yang kami hormati pun Allah muliakan, Ketua DKM Masjid Al-Istiqomah Mukarram Bapak Ustaz Wahidin Ilyas serta staf dan jajaran Mukarram Bapak Ustaz Mulyadi, guru kita Mukarram Al-Haj Adai Ilallah Ustaz Bapak Kiai Haji Ade Suhairi yang kami hormati pun Allah muliakan, para tokoh, para sepuh, aparatur pemerintahan, Bapak RT, ada Bapak RT? Alhamdulillah. Pak RW, ada Pak RW? Oh, masih di perjalanan. Kita doain guru-guru kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah tambahkan keberkahan ilmunya hingga bisa terus bimbing kita dekat kepada Rasul, dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa pula Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang berkah kita semua. Allah kasih rezeki yang berkah biar kita bisa ke Mekah, tawaf di Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, mampir di Musdalifah, wukuf di Padang Arafah, lempar jumroh ula wusta dan Aqabah. Kita bisa ziarah ke Madinah, ke makam Rasulullah, bisa pulang lagi ke rumah, kebeli sawah dan tanah, punya rumah megah dan indah, punya mobil mewah, punya keluarga sakinah mawaddah warahmah, punya anak soleh dan solehah, biar kemudian pada nikah punya mantu lurah, mati husnul khotimah. Alhamdulillah. Itu panjang apa pendek, Bu? Ibu suka yang panjang apa yang pendek? Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Mana mau jawab apa mulutnya ngerenyem baik. Ulangin ya. Tidaklah kami utus engkau ya Rasul melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Kata ulama tafsir, apa itu rahmat? Diantaranya kasih sayang. Apa Bu? Kasih
kasih sayang. Dan kasih sayangnya Rasul kebukti tidak hanya kepada umatnya yang beriman, kepada yang kagak beriman juga Rasulullah berkasih sayang. Mana contohnya? Nabi punya paman, Dek, Nabi punya paman, namanya Abu Jahal. Adek kenal apa enggak? Kenal apa enggak? Kenal apa enggak? Bu kenal Abu Jahal? Kenal di mana? Paman Nabi salah satunya namanya Abu Jahal. Ini paman yang dengki bener sama Nabi, jahat bener sama Nabi, jolim sama Nabi. Satu ketika Abu Jahal bikin rencana jahat. Kata Abu Jahal, Tom nyuruh ajudannya, tolong ke rumah ponakan gua, bilangin pamannya lagi sakit. Dia kalau dibilangin pamannya lagi sakit bakal nengok, bakal jenguk. Maka anak buah Abu Jahal datang ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasul, ada apa? Pamanmu, kenapa paman saya? Lagi sakit ya Rasul. Oh begitu, kalau begitu sebentar saya tengokin, saya jengukin. Singkat cerita, Rasulullah datang ke rumah Abu Jahal. Sampai diteriktikan rumah Abu Jahal. Ngerti teriktikan orang? Apaan? Gitu dah. Nyampe di depan halaman rumah Abu Jahal, malaikat Jibril turun. Kata malaikat Jibril, ya Rasul, nggak usah masuk. Emang kenapa ya Jibril? Itu Abu Jahal pura-pura sakit doang. Di kamarnya udah bikin jebakan, di kamarnya udah bikin parit. Kalau engkau masuk, engkau bakal celaka ya Rasulullah. Enggak usah masuk. Kata Rasulullah. Oh begitu ya Jibril? Iya ya Rasul. Enggak usah masuk, enggak usah ya Rasul. Maka Rasulullah udah di depan pintu rumah Abu Jahal, balik badan puter. Itu Abu Jahal udah ngintek dari dalam. Do you understand ngintek? Ngintek tahu kan Bu? Ngintek dah gitu. Ini Abu Jahal udah ngintek dari dalam, udah ngintip dari dalam, ngelihat Nabi balik badan dipanggil, ya Muhammad, masuk. Rasulullah tahu dia cuma pura-pura sakit, nggak dihiraukan. Rasulullah jalan aja Bu, Rasul jalan. Muhammad, ini mamang lagi sakit, tengokinlah. Rasulullah tahu dia pura-pura, jalan aja Rasul, jalan. Teriak-teriak, Rasulullah terus saja jalan. Abu Jahal lompat dari tempat tidurnya. Dia lupa bahwa di sekitar tempat tidurnya ada jebakan, ada lobangan, ada parit. Dia lompat dari tempat tidurnya, dia masuk ke dalam lobangan yang dia bikin dewek. Kalau kata orang kampung Bulang ya, senjata makan tuan. Senjata makan tuan. Ibu hadirin yang dirahmati Allah, 40 meter tangga kagak sampai, 70 meter tambang kagak sampai buat nolongin Abu Jahal. Enggak ada yang bisa nolongin Abu Jahal. Tambang terus kagak nyampe-nyampe, tangga kagak nyampe-nyampe juga. Kata Abu Jahal, enggak ada yang bisa nolongin kecuali ponakan gua doang. Panggilin ponakan gua, panggilin. Cuman dia doang yang bisa nolongin. Cuman dia doang. Datang utusan ke rumah Rasul. Ya Rasul, ada apa? Pamanmu
kenapa paman saya kejeblos? Emang kagak ada yang nolongin? Nggak ada yang bisa nolongin ya Rasul. Cuman kau doang kayaknya yang bisa nolongin. Baik kalau begitu saya datang ke rumah Abu Jahal. Ibu hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah datang ke rumah Abu Jahal, masuk ke dalam kamarnya. Bener, Abu Jahal lagi di dalam lobangan yang dia bikin. Tangga 40 meter kagak sampai, tambang 40 meter kagak sampai. Rasul cuman pakai tangan doang sampai, Bu. Diangkat pakai tangan nyampe, Pak. Diangkat pakai tangan nyampe. Begitu udah nyampe di atas, apa kata Abu Jahal? Hebat benar kau Muhammad, punya ilmu sihir. Punya ilmu sihir. Letambang kagak nyampe, tangga kagak nyampe, engkau pakai tangan doang nyampe. Kira-kira ibu-ibu warga kampung pula nolongin orang kejeblos, dari lobangan ibu angkat ke atas. Begitu nyampe di atas bukan ngucapin terima kasih, malah ngata-ngatain. Kira-kira ibu jorokin lagi apa enggak? Yang bener ini, Pak, Bapak, Pak, Assalamualaikum. Diem baik, gimana? Diem baik. Makanya makanan tutup dia Pak, tutup. Nunduk baik, nunduk. Iya, nunduk baik ngapain? Dari plastik. Nah, plastiknya ini. Pak, kalau Bapak nolongin orang kejeblos, Bapak angkat dari lobangan, begitu di atas bukan terima kasih, ngata-ngatain, jorokin lagi apa enggak? Oh, sama berarti ini kompaknya. Sama berarti. Rasulullah kagak begitu. Padahal udah tahu mau dicelakain, padahal udah tahu mau disakitin, tapi Rasulullah nolongin, udah nolongin, bukan dapat ucapan terima kasih, malah dapat cacian makian. Apa yang dilakukan Rasulullah? Ngangkat tangan, doa. Doa. Ya Allah, karuniakan aku salah satu daripada 2 umat. Maksudnya apa? Nama asli Abu Jahal Umar bin Hisam. Yang satu lagi diminta Umar bin Khattab. Yang dikabulin sama Allah, Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam. Bahkan sepeninggal Nabi jadi khalifah. Bahkan sekarang makamnya bersebelahan dengan baginda Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dikabulin sama Allah Umar bin Khattab. Alhamdulillah. Tuh akhlak Rasul. Akhlak Rasul. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satrul uyun, suka nyembunyiin aib saudaranya, suka nyembunyiin aib sahabat. Satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngajar. Itu mudah-mudahan kita bisa berangkat umrah, amin. Kita bisa ziarah ke Rasulullah, amin. Itu kalau ibu ke Masjid Nabawi, ke Raudhah, dari depan makam Nabi, kalau kita salam, jarak sambil jalan begitu. Kalau mau ke Raudhah lewat belakang, betul ya Pak? Itu bapak ibu bakal nemuin lantai yang lebih tinggi dibandingkan dengan lantai yang lain. Karpet yang lebih tinggi dibandingkan karpet yang lain. Itu namanya Ashabus Suffah, tempat Nabi ngajar para sahabat. Ketua pengajiannya Sayyidina Abu Hurairah. Kalau ini tadi ketua pengajiannya Ibu Ustazah Tuti kalau nggak salah ya. Betul. Ini ketua pengajiannya Sayyidina Abu Hurairah. Jadi kalau Nabi makan itu sahabat makan. Nabi kagak makan, sahabat juga kagak makan. Satu ketika Nabi bikin namanya nasi kebuli, pakai daging onta. Emang banyakan onta di sono, betul ya? Digelar sama Nabi, digelar sama Nabi. Ketika makanan udah digelar, azan berkumandang. Kata
perut udah lapar, ajan lagi nih. Kata Rasul, Imam Rasulullah yang paling mengerti, idza hadaratil isya wa asakutiyal asar, apabila makanan sudah dihidangkan, ajan berkumandang, maka kata Rasul, makan dulu baru sholat. Makan dulu baru sholat. Lebih bagus makan ingat sholat ketimbang sholat ingat makan. Kalau makan ingat sholat, ayo buru-buru, kita belum sholat, jangan pakai ngerokok dulu, jangan pakai kopi, langsung sholat, bagus. Makan ingat sholat. Tapi kalau sholat ingat makan, Allah Akbar, jengkol habis dan yang jengkol. Itu si leha doyan banget jengkol, dia habis. Jadi lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat. Apabila makanan sudah dihidangkan, sholat dulu apa makan dulu? Makan dulu kata Nabi. Itu sahabat makan. Ketika makan ada sahabat yang kentut. Ada sahabat yang kentut. Ketua pengajian Sayyidina Abu Hurairah berdiri. Siapa yang kentut ngaku. Songong banget, kurang ajar, nggak ada masa Nabi dikentutin. Kira-kira yang kentut ngaku apa enggak? Orang. Kalau gua ngaku viral nih bang. Kalau gua ngaku viral nih. Kalau gua ngaku. Itu sahabat yang kentut diem baik, nggak ngaku dia. Makin kenceng suaranya Sayyidina Abu Hurairah. Ayo, siapa yang kentut ngaku. Begitu. Rasulullah satrul uyun. Rasulullah pandai nutupin aib saudaranya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang makan daging ontak fa'alaihi wudu. Barang siapa yang makan daging ontak wudu lagi. Idza akala rujatun fa'alaihi wudu. Siapa yang makan daging ontak wudu lagi. Maka sahabat yang kagak kentut wudu. Sayyidina Abu Hurairah wudu, Sayyidina Ali wudu. Kata yang kentut, selamat gua. Selamat gua. Sampai saat ini enggak diketahui siapa itu sahabat yang kentut. Sampai saat ini, sampai hari kiamat enggak ada yang tahu itu siapa sahabat Nabi yang kentut. Satrul uyun, Nabi nutupin aib saudaranya kayak ibu-ibu kampung pulang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tutupin aib saudara kita. Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Satu ketika Rasulullah SAW di perang Badar bareng Sayyidina Salman. Kata Sayyidina Salman begini, Bu. Ya Rasulullah, lapar saya ya Rasul. Kata Rasulullah, ayo Salman kita cari minum. Kata Sayyidina Salman, ya Rasul, minum kagak ngenyangin, yang ada ngembungin, yang ada perut kembung. Saya belum makan ya Rasulullah, saya belum makan. Iya baik Salman, ayo kita berangkat cari makanan. Itu pundak Sayyidina Salman dipegang sama Nabi, dituntun dipegang Nabi jalan. Tiba-tiba Sayyidina Salman lengannya nyentuh perut Nabi, ketentuh. Kata Sayyidina Salman, ya Rasulullah, bahwa fi batika ya Rasul. Itu apa ya Rasulullah di perutmu? Kok bunyinya begitu? Rasulullah enggak mau ngaku. Tolong ya Rasul, aku pengen lihat. Itu apa kok perutmu bunyinya begitu ya Rasulullah? Karena Sayyidina Salman maksa, Rasulullah kemudian buka perutnya. Ternyata di lambung Rasulullah ada sorban. Sorban begitu dibuka isinya batu. Sorban diikat di lambung Rasul isinya batu. Buat nahan lapar ternyata. Kata Rasulullah SAW, ya Salman, beginilah nabimu udah 3 hari belum makan. Kata Sayyidina Salman, ya Rasul, aku gak bakal ngeluh lagi. Aku gak bakal
di tengah himpitan yang beliau rasakan, Allah nawarin harta ditolak, Allah nawarin kedudukan ditolak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan ya Rabb, lan arda wa wahidan minal ummati finnar." Ya Rabb, ya Allah, silakan Engkau kasih saya kedudukan, silakan Engkau kasih saya jabatan yang tinggi, tapi semua itu tidak membuat aku senang. Manakala nanti kalau ada di akhirat satu aja umatku yang masuk neraka, aku nggak senang ya Allah. Jadi di tengah kesulitan yang dipikirin kita umatnya, betul Bu? Yang dipikirin kita umatnya. Maka nanti di akhirat dalam Quran, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idzin sa'nu yughni. Di akhirat nanti anak ibu lari, suami ibu lari, saudara ibu lari, kerabat kita lari, teman kita lari, siapa aja lari, enggak ada yang peduli sama kita, enggak ada yang perhatian sama kita, enggak ada yang bisa nolongin kita, semuanya mikirin dirinya masing-masing. Cuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perhatian sama kita. Di padang mahsyar kata Rasulullah, "Ta'al ummat yanalaha, ummat yanalaha, kemari wahai umatku, rasulul muhadiruna min asharil wudu." Aku tahu wajahmu yang bercahaya wudu. Jadi ternyata Rasulullah ngenalin ibu orang Kampung Bulan, ngenalin bapak orang Pamulang, ngenalin kita orang Tangsel. Rasulullah ngenalin dari cahaya wudu kita. Tangan ibu bercahaya, kaki ibu bercahaya, wajah kita bercahaya lantaran sering kena air wudu. Kira-kira kalau orang wudu sholat apa enggak? Sholat apa enggak? Tuh. Saya tanya nih adik-adik sholat enggak? Benar sholat? Zuhur berapa rakaat? 4. Asar? Maghrib? Maghrib? Isya? Subuh? Bapaknya sholat apa enggak? Enggak. Enggak. Ini anak siapa ini? Hadirin yang dirahmati Allah. Tuh. Jadi Rasulullah cinta sama kita. Bagaimana caranya kita membalas kecintaan Rasulullah? Nah ini, ibu hadirin yang dirahmati Allah. Tuba liman ra'ani wa amana bi. Tuba liman ra'ani wa amana bi. Summa tuba, summa tuba, summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Bisa Bu? Tuba liman ra'ani wa amana bi. Tuba liman ra'ani wa amana bi. Summa tuba, summa tuba, summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Ya Rasul, kenapa engkau bersedih ya Rasul? Kenapa engkau berlinang air mata ya Rasul? Kata Rasulullah, aku kangen, aku rindu sama keluargaku. Kami kan keluargamu ya Rasul. Kata Rasulullah, engkau sahabat-sahabatku. Aku rindu ingin berjumpa keluarga-keluargaku. Siapa itu keluarga yang dibilang Nabi? Orang yang tidak pernah berjumpa denganku, orang yang tidak pernah melihatku, tapi dia beriman kepadaku. Bisa jadi itu kita semua. Alhamdulillah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang ngaku cinta Nabi bakal melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, dan orang yang melaksanakan sunnah Nabi, kata Rasul, bakal masuk surga bareng aku. Amin ya Rabbal. Saya tanya sama ibu, ya kalau sunnah yang berat-berat mah kayaknya belum bisa kita rutinin, belum bisa
bisa kita istiqomahin. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Coba saya tanya, lagi malam siapa yang bangun malam? Ada yang bangun malam lagi malam? Ada yang bangun malam, Pak? Bangun malam ada? Ngapain? Kencing. Kencing katanya. Habis kencing tidur. jorok amat, cebok dulu. Habis kencing tidur baik katanya. Tuh, berat emang bangun malam, betul ya? Maka dalam maulid peringatan malam ini, ya kalau kagak yang berat minimal yang ringan-ringan aja dah. Yang ringan-ringan aja. Tadi ibu berangkat dari rumah pakai sendal, betul? Kalau ngikut Nabi, ngikut sunnah Nabi, masukin sendal kanan dulu atau kiri dulu? Masukin sendal kanan apa kiri? Kalau ngikut Nabi, udah maulid, masukin sendal kanan, baru kiri. Lepas sendal, kanan dulu apa kiri dulu? Kiri. Kanan dulu apa kiri dulu? Kiri. Kalau udah maulid, ngikut Nabi, melepas sendal sepatu, kiri dulu baru kanan. Nanti kita pulang ke rumah, ketok pintu. Kalau udah ngikut Nabi, pesan Rasulullah kepada Sayyidina Anas, ya Anas, kalau pengen berkah masuk rumah ucapkan salam. Kalau ada orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ada orang, Assalamualaikum wa ala ibadillahis. Baca kulhu 3 kali, baca sholawat 3 kali. Ini kemarin begini apa kagak? Kagak katanya. Kalau udah maulid ngikut sunnah Nabi. Lah orang dulu baik bu, kalau dari mana-mana, apalagi di rumah ada bayi, boleh langsung masuk apa kagak? Kagak, lu jangan masuk dulu dong, kata neneknya. Emang apa naik? Lu bawa setan, lu anak lu sawan gitu. Begitu apa kagak? Enggak boleh masuk. Kalau kita udah ngaji, jangan masuk dulu, ucapin salam. Habis ucapin salam, baca kulhu 3 kali. Habis baca kulhu, baca sholawat 3 kali. Kata Rasul, Anas, kalau ini engkau kerjain, masuk rumah ucapin salam, baca kulhu 3 kali, baca sholawat 3 kali, bakal berkah kehidupanmu. Jangankan dirimu, tetanggamu kebagian berkahnya. Besok kerjain. Sayyidina Anas kerjain, umurnya sampai 100 tahun. Berkah. Anaknya 120 orang. Jadi ini kalau ngaji nggak usah undang orang lain. Anak beda rame. Nggak usah nanya bininya berapa, nggak usah. Pokoknya anaknya 120, umurnya 100. Berkah. Gara-gara masuk rumah ngucapin salam, baca kulhu 3, baca sholawat 3. Masuk rumah kalau udah ngikut Nabi, kanan dulu apa kiri dulu? Kanan apa kiri? Kanan. Pak, masuk rumah kanan apa kiri? Kanan. Yang bener nih? Hah? Kanan apa kiri? Kanan. Kalau udah ngaji, ngikut Nabi, udah maulid, ngikut Nabi, masuk rumah kanan dulu. Emang di tempat maulid disediain apa baik? Minum ada, kopi ada, durian doang kagak ada. Apa juga ada. Ibu pada makan, alhamdulillah. Pengen ke toilet, buang air. Masuk ke toilet, kalau udah maulid ngikut Nabi, yang dimasukin kakinya kanan dulu apa kiri dulu? Kiri masukin, Pak. Emang kenapa? Menurut penelitian kedokteran, kaki yang paling kuat kaki kiri. Makanya masuk WC takut licin, takut ada sabun, takut ada busa, kepreset kalau pakai kanan, pakai kiri, ngikut sunnah Nabi. Lah ibu baik kalau turun dari angkot kanan dulu atau kiri dulu? Lah kiri dulu, katakannya kiri, kita kanan, jadi pen. Bener apa orang? Kiri dulu kita, ngikut sunnah Nabi. Tuh hadirin yang dirahmati Allah. Kalau mandi dari mana-mana, jangan langsung guyur pala kalau ngikut sunnah Nabi. Kaki kanan siram, kaki kiri siram, tangan kanan siram, tangan kiri siram. Baru diam 10 detik, hitungin. Tuh, 2, 3,
4, 5, minimal 5 detik ada uang yang keluar dari bun-bunan kita. Kenal pot baik panas disiram air melepuh orang. Maka orang kalau mandi kagak ikut sunnah Nabi, langsung pala yang diguyur, pembuluh darah pecah. Akibat pembuluh darah pecah jatuh, kata orang stroke. Stroke berat apa ringan? Berat apa ringan? Jangankan stroke, sekol baik berat. Betul apa enggak? Itu namanya penyakit persendian. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau penyakit persendian ambil wudhu. Ambil wudhu Pak. Ambil wudhu. Baca surat Al-Hasan. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Tuh, kalau ibu udah mulai persendian, celekit-celekit, habis wudhu masih basah tangannya, baca 11 kali, olesin di bagian persendian yang celekit-celekit. Emang udah umurnya 50 ke atas umpamanya. Ya kalau udah nyender baik ya kayaknya asam urat. Kalau udah nyender baik, kalau asam urat obatnya gampang, olesin baik Rexona. Kalau asam urat olesin Rexona. Sembuh, cobain aja. Asam ketek dia bilang apalagi asam urat. Cobain Bang. Tuh, udah serius banget ya Bang. Iya. Tuh. Jadi kalau ngikut sunnah Nabi, hadirin yang dirahmati Allah, masuk ke toilet kanan dulu apa kiri dulu? Kiri. Berarti kalau keluar toilet kanan apa kiri? Kanan. Pakai baju, udah maulid, ngikut sunnah Nabi, yang dimasukin kanan dulu apa kiri dulu? Kanan. Baru kiri. Kalau buka baju, kiri dulu baru kanan. Nah, kalau baju ada kancingnya, kalau udah maulid ngikut sunnah Nabi, ngancingin baju atas dulu apa bawah dulu? Atas dulu apa bawah dulu? Ini bener apa salah ini? Karena udah ngaji, udah maulid, ngikut sunnah Nabi, ngancingin baju bawah dulu baru atas. Bawah dulu baru atas. Tuh hadirin yang dirahmati Allah. Cuman gara-gara mancingin baik dapat pahala. Alhamdulillah. Ya Allah, saya ikut sunnah Nabi, mancingin baju bawah dulu. Kalau buka atas ke bawah. Ada yang ngatur kalau pakai resleting bagaimana Ustaz? Udah ketahuan resleting di bawah. Pakai resleting dari bawah. Pakai celana kalau udah maulid ngikut sunnah Nabi, kanan dulu apa kiri dulu? Kanan. Duduk apa diri? Kalau ngikut sunnah Nabi pakai celana duduk. Celana apa Ustaz? Celana apa? Terserah dah. Saya kagak jelasin. Nih pakai celana enak kalau duduk kanan dulu baru kiri dulu. Kalau duduk enak. Ya kalau kagak ada bangku di pinggiran tempat tidur dah. Nyantai pakai celana. Kata lakinya, iya bang, saya pakai dulu begitu. Pakai mana enak kalau duduk. Coba kalau berdiri pakai mana. Jatuh bisa kita jadi Pak. Gara-gara pakai sunnah Nabi. Nih, adik-adik, gunting kuku. Sunnahnya hari Senin, Kamis sama Jumat. Nih jari tangan ada 10 nih. Yang kanan dulu apa yang kiri dulu? Kalau udah maulid ikut sunnah Nabi dari yang ringan-ringan. Nih gunting yang kanan dulu. Dari mana jarinya? Telunjuk. Yang pertama apa deh? Telunjuk. Habis telunjuk tengah. Habis tengah manis. Habis manis kelingking. Habis jari kanan jari kiri. Kelingking kiri. Manis kiri. Tengah kiri. Telunjuk kiri. Jempol kiri, baru jempol. Kemarin begitu apa kagak? Ya. Wujud kunenda. Untuk maulid jadi tahu sunnah. Kaki dari mana?
Kalau kaki boleh dari kelingking kanan, boleh dari kelingking kiri. Ala kulli hal, ini ibu hadirin yang dirahmati Allah, sunnah-sunnah Nabi keseharian kita yang sering kita lakuin, yang sering kita lupain. Mulai besok kalau ngaku cinta sama Rasul, amalin sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap ngamalin sunnah? Siap ngamalin sunnah? Siap ngamalin sunnah? Kalau siap ngamalin sunnah, selain daripada itu, kalau ngaku umat Nabi, kalau masak sayur airnya banyakin. Ngapain menyeblok? Kalau masak sayur airnya banyakin, biar tetangga orang kebagian wanginya doang. Bagi tuh tetangga kuahnya katanya. Bagi juga isinya. Emang kenapa? Kalau ngaku cinta sama Nabi, biar akur sama tetangga depan, sama tetangga belakang, sama tetangga belor, ngalor ngidul ngetan, kudu akur. Layan hulul jannah qati'ur rahim wa jarusu. Tidak akan masuk surga seorang tetangga dengan tetangga yang lain akhlaknya buruk. Maka kami pernah ngaji dulu di Bogor, kata bahasa Sunda, kudu akur dengan salembur, kudu akur dengan sekasur, kudu akur dengan sesumur. Siapa itu salembur? Tetangga kerabat kita. Maka ibu hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita masak bagi bawain tetangga kerabat kita. Jadi saling asah, saling asuh, saling asih. Jangan sampai ada tetangga beli motor, kita beli bodrek. Ada nggak begitu? Jangan sampai ada tetangga yang haji, ada tetangga yang umroh, dia yang kesel. Ada nggak orang Islam yang begitu? Ada, itu Haji Muhyiddin. Haji Sulam berangkat haji, dia yang gendek. Haji Sulam berangkat umroh, dia yang kesel. Kudu akur dengan salam, kudu akur dengan salembur. Mesti akur kita. Kemarin kata Pemda Tangsel, jaga warga. Ini rumah kita, jangan mau diacak, jangan mau diadu dong. Kudu akur, jangan hasud. Apa itu hasud? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Kagak boleh. Jadi kita kalau ada orang lain senang, kita ikut senang. Kalau ada orang lain susah, kita ikut susah. Jangan ada istilah orang lain susah kita senang, orang lain senang kita susah. Enggak boleh. Maka tipsnya, kalau ada orang ngiri, kita nganan. Bu, kalau ada orang ngiri, kita nganan. Kalau ada orang nganan, kita orang boleh ngiri. Lurus baik ke depan. Ini penyakit gara-gara hasud, gara-gara iri sama nikmat orang lain. 80% penyakit dari pikiran. Ada si leha sama si kokom. Ada nggak si leha sama kokom? Nggak ada. Si leha Ustaz, udah seminggu orang ngaji. Si kokom datang ngaji, ini si leha mana ya? Emang lo kagak tahu Kom? Kagak. Si leha dirawat di RSUD. Emang kenapa? Sakit ya. Udah pernah nengokin. Lah kita mah udah, lu doang yang belum. Emang lu kagak ngaji? Gitu. Ya udah kalau gitu gua tengokin dan datang ke RSUD. Kata si kokom ngomong, leha maafin gue ya. Gue baru tahu lu sakit. Kalau tahu dari kemarin mah gue udah nengokin. Lu sakit beberapa hari? Kata si leha. Udah 4 hari Kom. Iya Kom. Gue juga minta maaf sama lu ya Kom. Emang kenapa? Gue sakit gara-gara deg-deg sama lu. Lah emang kenapa? Ya lu beli ini, beli itu. Gue kepikiran jadinya. Sampai stres gue masuk rumah sakit. Ya udah saling maafin. Gue maafin lu. Leha, maafin Kokom ya? Iya maafin. Berpelukan bu berdua leha sama Kokom. Pelukan. Begitu pelukan si Kokom ngomong, leha, sebenarnya gue di samping mau nengokin lu, gue juga mau bilang apa Kom? Gue baru bangun
Kira-kira mati kagak tuh saudara? Na'udzubillah kudu akur dengan salembur, yang kedua kudu akur dengan sekasur. Siapa yang sekasur? Suami istri. Maka setelah peringatan Maulid ini pulang ke rumah, cium tangan suami di rumah, cium tangan kanannya ngek, cium pipi kirinya ngok, ngek ngok. Besok suami hari Senin mau berangkat kerja, bikin sarapan juga kopi. Selesai bikin sarapan juga kopi, bisikan di telinga kanannya, "Bang, hati-hati ya bang, ini sekarang udah musim hujan. Baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim, majreha wa mursaha, inna rabbi laghafurun." Selesai doa dibisikkan suami mau naik kendaraan, tas kerjanya ibu yang pegang. Melihat roda 2 tas kerjanya taruh di belakang tetangnya. Melihat roda 4 tas kerjanya taruh di belakang jok sopirnya. Sambil dandan yang indah biar suami lagi kerja, kebayang-bayang wajah istri di rumah. Jangan ini mah dandannya kalau kondangan doang. Kalau kondangan kayak ratu, ketemu suami kayak pembantu, pasti kasur kayak hantu. Ada yang begitu Pak? Ini siapa itu? Tuh. Maka kata Rasul, kalau boleh manusia sujud sama manusia, akan kuperintahkan istri sujud sama suaminya, tapi kagak boleh. Artinya mesti taat sama suami. Udah Maulid ngikut Nabi, istri mesti hormat sama suami. Insya anterin, rumahnya ada pagernya, anterin di pagernya, anterin sampai depan gerbangnya. Kata bininya, "Titi DJ ya Titi DJ." Apa Titi DJ bu? Hati-hati di jalan ya hati-hati di jalan. Kata bininya, "Assalamualaikum Kata lakinya, "Waalaikumsalam Enak kagak bu kalau begitu? Enak kagak? Tuh, alhamdulillah. Sudah akur dengan salembur, sudah akur dengan sekasur. Yang ketiga kudu akur dengan sesumur. Siapa yang sesumur? Anak-anak kita yang ngaji di TPA Al Istiqomah. Cek bacaannya udah sampai mana. Nah, ada apa mak? Coba kamu udah ngaji berapa lama sama Ustaz Jayadi? Ada setahun mah. Udah bisa apa? Alhamdulillah mak, udah bisa surat-surat pendek. Tes sama ibu. Coba kalau ibu cek boleh ya, silakan mak, terusin bacaan ibu. Kata ibunya, "Kalla sawfa ta'lamun." Terusin nak, terusin. Kata bocah, "Summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, la tarawunnal jahim, summa la tarawunnaha 'ainal yaqin, summa la tus'alunna yawma idzin 'anil." Punya anak masih kecil-kecil, udah hafal surat-surat pendek, sedih apa kagak? Senang, bercucuran air mata. Nih, yang bakal nolongin gua nanti nih, yang bakal bacain gua Quran, yang bakal nyolatin gua, yang bakal ngirimin gua doa. Nih, ilmu Quran, bukan matematika, bukan fisika, ilmu Quran. Maka perhatiin anak-anak kita yang ngaji, perhatiin juga guru-gurunya. Ustaz, ini di TPA berapa duit bayarannya Ustaz? Jigo 25 ya? Itu lunas apa kagak bayarnya? Jangan-jangan kalau mau munggah doang bayarannya. Saat ini lapel Ustaz sekalian. Perhatiin bu, kalau ibu kagak bisa titip sama Ustaz,
manusia dia ke pom bensin kagak pakai kulhu bayarnya, pakai apa? Pakai duit. Jangan sampai kejadian Ustaz tempo hari kainnya keren, bajunya keren, topinya keren, seragam semua. Begitu ngajar orang tua murid kagak pada bayaran, akhirnya ganti seragamnya, pakai celana jaket hijau, peci hijau. Jadi apa? Legocek. Emang kenapa orang tua kagak pada bayaran, saya nyambi ngocek kata dia begitu. Mudah-mudahan jangan sampai begitu. Nih ilmu Quran nih yang bakal nanti ngebacain ibu doa, bakal ngirimin Fatihah. Kalau anak bisa ngaji, ibu udah terbujur kaku. Yang ngajiin anak, betul apa enggak? Yang ngajiin anak. Tapi apa yang terjadi zaman sekarang? Mohon maaf, bukan anak yang ngajiin, bukan. Tapi yang ngajiin si Oppo,